Ya, halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini saya akan membahas seputar raket-raket yang pernah viral, yang pernah rame, yang pernah hits, yang pernah dicari oleh banyak orang, sampai dicari di mana-mana tuh stoknya pada habis. Raket yang ya lumayan sering disebut dan juga raket yang banyak dipakai oleh banyak orang sehingga disebut raket sejuta umat. Ya meskipun ini hanya sebuah ungkapan aja ya. Oke, jadi saya sudah menyiapkan 7 buah raket viral dan sebenarnya kalau dicari bisa lebih dari 7 ya, tapi biar tidak terlalu banyak jadi saya menyiapkan 7 aja. Dan menurut saya 7 ini raketnya lumayan viral, cukup ramai juga pada waktu itu dan menarik perhatian ya. Dan ini bukan raket-raket baru ya, jadi saya tidak merekomendasikan raket ini ya. Ini bukan video rekomendasi tapi hanya sekedar informasi saja. Tapi buat kalian yang mungkin penasaran atau tertarik ingin mencoba atau ingin mengoleksinya, nggak apa-apa ya, nanti saya coba cari linknya. Kalau masih ada nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya, nanti kalian bisa cek aja kalau kalian tertarik ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu ada dari brand Flap Power dengan seri Tornado 800. Pasti kalian sudah tidak asing dengan seri ini ya. Ini raketnya ini lumayan banget ya viralnya, dan di Flap Power raket ini tuh lumayan rame, paling hits, paling apa ya, paling laku lah, paling laris daripada seri-seri yang lain ya. Dan raketnya raket lama ya, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang memperbincangkannya, masih ada orang yang merekomendasikan, masih juga ada yang menjualnya karena raketnya ini apa ya, dulu katanya sih pernah dipakai oleh almarhum Markis Kido ya, dan juga dipakai oleh beberapa pemain pelatnas ya. Cuma saya nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak ya. Nah, raketnya itu dia memiliki spesifikasi berat 4U ya, di 84 gram plus minus, kemudian balance point-nya di angka 300 mm plus minus, kemudian stiffness-nya itu dia agak kaku ya. Kalau kita melihat spesifikasi raketnya itu dia memiliki tipikal raket power ya. Jadi buat pemain dengan tipikal power, mengandalkan power, raket ini tentunya akan maksimal sekali ya. Nah, raketnya ini dia memiliki keunikan di bagian poros frame-nya ya. Poros frame-nya tuh dia pipih dan lebar, dan juga material dari frame-nya itu dia sudah woven ya. Jadi dia memiliki feel yang solid dan rigid. Kalian tidak perlu khawatir untuk swingnya ya, untuk performa swingnya, karena meskipun raketnya itu dia heavy, tapi swingnya dengan poros frame yang pipih dan lebar itu lumayan membantu sekali untuk swingnya ya. Kalau untuk powernya tidak perlu diragukan lagi, raketnya menurut saya memiliki performa yang bagus. Dulu harganya kalau kalian waktu itu sempat mencarinya ya, waktu itu harganya di awal-awal itu 500-600 ribuan ya. Tapi kalau sekarang kalian mencarinya, harganya udah naik ya, di harga 700 ribuan mungkin ya, 600-700 ribuan. Dan itu raketnya naik turun ya, dulu pernah rame, terus sempat tenggelam, kemudian rame lagi, tenggelam lagi, lalu rame lagi ya. Sampai stoknya habis di mana-mana, tapi masih banyak orang yang mencarinya. Tapi kalau sekarang terakhir saya lihat masih ada kok yang menjual Tornado 800 ya. Nanti untuk link pembeliannya kalau ada nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Tolson dengan seri Camelot N059. Nah, kebetulan saya raketnya masih ada, masih saya simpan. Nah, raket ini tuh lumayan viral juga ya, lumayan viral karena selain ya, kalau saya perhatikan selain ada yang mengangkat raket ini dikatakan enak, tapi juga testimoninya beberapa orang yang sudah menggunakan raket ini testimoninya bagus-bagus ya. Dan akhirnya waktu itu saya penasaran, saya mencobanya, dan memang raketnya enak ya. Raketnya enak. Dulu harganya kalau saya beli di kisaran 600 ribuan ya. Cuma kalau kalian sekarang mencari raket ini pasti sudah sangat susah. Kalaupun ketemu raketnya, pasti harganya sudah nggak normal ya. Nah, raket ini memiliki spesifikasi berat 82 gram ya, plus minus, jadi masuk 4U. Kemudian balance point-nya di angka 293 mm, jadi dia agak berat kepala ya. Kemudian stiffness-nya itu dia high flex. Oke, high flex. Nah, kalau melihat spesifikasi dari raketnya itu dia memiliki karakter all-round ke power ya. Tapi untuk bermain cepat, swingnya tidak perlu diragukan juga, karena swingnya termasuk enak juga menurut saya. Raketnya nggak terlalu berat, dan raketnya bisa dikatakan ringan, tapi nggak ringan-ringan banget ya. Jadi untuk bermain apa ya, swing drive itu masih enak ya. Untuk defense juga enak. Untuk bermain power tidak perlu khawatir, kalian yang tenaganya kurang atau ingin lebih berhemat dalam mengeluarkan power, shaft dari raket ini cukup membantu ya, karena dia agak high flex ya. Jadi ini kalau sesuai spesifikasinya dia high flex, jadi shaftnya tuh dia high flex.
Jadi cukup membantu memberikan dorongan ya, jadi kita nggak terlalu perlu banyak mengeluarkan banyak tenaga ya. Nah, raket ini dengan N057 sebenarnya sama ya, hanya beda di desain dan grafisnya aja. Kalau kalian mencari raket ini ya seperti saya katakan tadi, sudah agak susah, kalaupun ada harganya sudah nggak waras ya. Dan kalau menurut saya, kalau sekarang kalian mencari raket ini agak kurang worth it ya sebenarnya. Kalian masih apa ya, ada pilihan yang lain sebenarnya di harga yang sama ya. Oke, selanjutnya kita ada raket dari brand Hard dengan seri Power Killer 600. Ini dia raketnya. Raket ini memang tidak seviral, tidak serame Tornado 800 ataupun Cabled N059 ya. Tapi raket ini lumayan sering disebut juga di komenan ya. Kalau saya perhatikan orang komen, sering juga menyebutkan Hard Power Killer 600 ini ya. Dan akhirnya saya mencoba dan saya pakai, ternyata memang raketnya enak ya. Raketnya memiliki spesifikasi berat 3U 85 gram plus minus. Jadi dia ya nggak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, beratnya pas ya. Balance point-nya di angka 290 mm dan stiffness-nya itu dia medium. Dan kalau kita lihat spesifikasi dari raket ini masuk raket Allround ya, dengan karakter Allround ke power ya. Meskipun kalau menurut saya untuk bermain power, kalau saya sekarang rasakan untuk bermain power, raket ini agak kurang maksimal ya, generate powernya agak kurang maksimal. Jadi tergantung power dari si pemainnya juga ya. Nah, raket ini itu waktu saya beli ini harganya di angka 300 ribuan kalau nggak salah. Dan kalau sekarang kalian mencarinya pasti sudah susah. Tapi terakhir saya cek itu masih ada yang menjual ya, hanya beberapa saja. Dan harganya sih di angka 300 ribuan ya. Dan menurut saya ini masih recommended juga ya untuk dimiliki di harga 300 ribuan. Kalau kalian mencari raket dengan tipikal allround, raket ini menurut saya enak. Secara umum raketnya enak ya, meskipun tadi untuk bermain power agak kurang, jadi mesti diakali dengan pemilihan senar yang bagus, dengan repulsion yang bagus, dan senarnya yang agak tipis pasti akan membantu untuk generate powernya ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Apax dengan seri Z-Jiggler ya. Kebetulan saya tidak ada barangnya, tapi saya ada raket yang modelnya itu sama kayak Z-Jiggler ya. Z-Jiggler sendiri waktu itu lumayan ramai juga ya, lumayan viral, karena kalau saya perhatikan ada yang pernah mereview, memberikan testimoninya, itu saya tidak tahu siapa, tapi kayaknya cukup ternama juga. Testimoninya bagus dan mungkin dari situ orang-orang jadi penasaran, ingin mencoba, dan beberapa mengatakan, ya nggak beberapa sih, banyak yang mengatakan raketnya tuh enak ya. Dia seperti ada efek ketapelnya ya, dan modelnya itu dia adalah versi murah dari Yonex Voltric Jet Force 2 ya, karena waktu itu Voltric Jet Force 2 itu rame banget. Ini sebenarnya juga termasuk raket viral ya, tapi tidak masuk dalam daftar karena raketnya lumayan mahal ya. Ini raketnya yang saya masukkan ke dalam raket viral adalah raket yang di bawah 1 juta ya. Dan ya dari situ orang jadi tertarik ya. Kalau dibandingkan dengan Voltric Jet Force 2 memang sebenarnya ada perbedaan spesifikasinya ya. Spesifikasinya sendiri itu kalau Z-Jiggler itu dia beratnya di 3U 85. Kemudian balance point-nya 290 mm, jadi modelnya sama seperti Hard Power Killer ya. Dan stiffness-nya itu kalau di spek pabrikannya itu dia stiff, tapi kalau yang saya rasakan itu dia medium ya. Nah, raketnya itu dia memiliki frame compact ya, frame compact. Jadi modelnya persis banget lah dengan Voltric Jet Force 2 punya Yonex. Cuma dia memang beda di material, kualitas, dan tentunya balance point-nya tuh beda ya. Sama stiffness-nya kan juga beda. Kalau Voltric Jet Force 2 kan dia extra stiff ya. Nah, keunggulan raket dengan frame compact dengan raket dengan frame standar seperti ini, itu dia memiliki sweet spot yang lebih terfokus, sehingga kalau kalian bisa memukul kok tepat pada area sweet spotnya, itu bisa menghasilkan kecepatan yang lebih stabil ya, kecepatan koknya itu lebih stabil. Nah, raketnya dibanderol dengan harga 300 ribuan ya, jadi cukup jauh dengan Voltric Jet Force 2 yang harganya jutaan. Jadi orang-orang tertarik ya, ingin mencobanya. Dan kalau sekarang kalian mencarinya ya harganya masih kisaran itu ya, 300 ribuan. Cuma kalau yang saya rasakan raketnya agak kurang stabil ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada versi yang lain juga dari Z-Jiggler, itu adalah Jet Fusion dengan ada tambahan teknologinya itu anti torsionnya ya. Cuma dia speknya ada yang berbeda. Nah, kalau kalian punya budget berlebih, kalian bisa langsung saja upgrade ke Jiggler LHI ini ya. Ini lebih, menurut saya lebih worth it ya, lebih bagus, memiliki kualitas material yang lebih bagus, dan feel-nya malah lebih mendekati ke Voltric Jet Force 2-nya.
Oke, selanjutnya ada raket dari brand RS dengan seri RS Micron Saber 17 New Generation 2. Nah, ini raketnya tuh raket yang sempat viral juga, sempat rame. Bahkan sampai raketnya itu stoknya habis di mana-mana, tapi masih banyak orang yang mencarinya ya. Raketnya sebenarnya biasa ya, kalau menurut saya pernah mencoba ya, raketnya secara umum memang enak, tapi nggak istimewa banget. Tapi ya kalau banyak orang yang pernah pakai sih mengatakan raketnya enak ya. Raketnya memiliki spesifikasi berat di 30-87 gram plus minus, kemudian balance point-nya 290 mm sama seperti Hard Power Killer dan Apache Jet Killer. Kemudian dia stiffness-nya itu dia medium. Nah, yang unik dari raketnya itu ya, ini kebetulan saya tidak punya, tapi dulu saya pernah punya dan ya udah laku ya. Keunikan dari raketnya itu dia bagian handle gripnya itu dia menyatu dengan shaft-nya dan juga frame-nya. Jadi dari frame, shaft ke handle gripnya itu dia menyatu, nggak ada potongan ya. Jadi dia menggunakan bahan semacam kayak karbon juga ya, dan lumayan tebal. Bentuk frame-nya, bentuk ininya, shaft-nya itu dia juga oktagon ya, memiliki sisi-sisi. Dan juga bagian ininya, frame-nya juga modelnya sama kayak Hard Power Killer 600 ya, jadi ada sisi-sisinya gitu ya, ada 3D gitu. Jumlah grommetnya 80, tapi dia nggak oversize ya, cuma memang sedikit agak besar daripada raket pada umumnya ya, sehingga switch spot-nya jadi besar ya buat kalian yang pemula yang ingin mencari apa ya, feel yang enak dan juga terbantu dengan powernya. Raket RS Micron Saber 17 ini menurut saya recommended ya. Kalau sekarang kalian mencari RS Micron Saber 17 New Generation 2 pasti sudah agak susah, karena sekarang sudah ada versi yang terbarunya itu RS Micron Saber 17 New Generation 3-nya ya. Nanti kalau ada link pembelinya saya cantumkan ya di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya adalah raket dari brand leading dengan seri SS 2020 Special Edition. Kenapa spesial? Karena ini adalah Japan Edition ya. Karena sebenarnya raket ini tuh untuk memperingati event Olimpiade di Tokyo ya. Cuma Olimpiadanya waktu itu karena corona jadi mundur ya ke tahun 2021. Tapi raketnya tetap keluar. Nah, raketnya menarik dan lumayan rame. Sempat habis juga stoknya. Bahkan ada orang yang masih mencarinya tapi stoknya habis sampai harganya itu jadi nggak normal. Pernah ada yang bercerita dia dapat harganya di harga 600.000, padahal harga normalnya itu 300 ribuan saja ya. Nah, harganya raketnya itu menarik karena dia di harga 300 ribuan ya kalau harga normalnya, tapi sudah dibekali dengan teknologi TB Nano. Yang notabene itu teknologi itu tuh ada di raket dengan apa ya, biasanya tuh muncul di raket seri mid sampai high end-nya Li-Ning ya. Tapi di harga 300 ribuan sudah dibekali TB Nano. Nah, raketnya sendiri memiliki spesifikasi berat 4U di 84 gram, spesifikasi pabrikannya, meskipun banyak yang dapat di berat 3U ya, tapi ya wajar kalau raket Li-Ning di harga low end memang kecenderungan beratnya itu dia naik ya. Balance point-nya 300 mm dan stiffness-nya itu dia fleksibel. Jadi raketnya kalau kita lihat spesifikasinya, raketnya itu masuk karakter power ya, buat kalian yang bermain power, lebih mengandalkan power, tipikal power, raket ini recommended ya. Bahkan sampai sekarang menurut saya masih recommended ya, di harga 300 ribuan itu bisa menjadi pertimbangan buat kalian ya. Oke, selanjutnya adalah raket dengan seri Sweet Spot 1000 dari ProS. Nah, ini adalah raket yang paling banyak diminati di brand ProS ya. Ya meskipun nggak viral-viral banget, tapi raket ini banyak banget orang yang memakainya ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu ya. Nah, raket ini memiliki spesifikasi berat kalau yang tertera itu 2U. Meskipun feel-nya, kalau real-nya itu sebenarnya nggak 2U ya, tapi dia 4U. Kisaran 82 graman kalau nggak salah. Balance point-nya di angka 290 sampai 295 ya kalau nggak salah. Jadi, kalau kita lihat spesifikasinya dari raketnya itu dia masuk karakternya itu dia all-round ke power ya. Nah, raketnya kalau sekarang kalian mencari harganya tuh di kisaran, harganya untungnya masih stabil ya, di kisaran 400 sampai 500 ribuan. Dan sekarang ada yang versi lebih barunya yaitu ProS Sweet Spot 1002 ya, dengan ada pembaruan dari desainnya. Untuk spek dasarnya kurang lebih sama, tapi hanya beda di desainnya saja. Oke, itu tadi daftar 7 raket viral. Jadi ya ini hanya sekedar informasi saja. Mungkin dari kalian ada yang punya dari raket-raket itu, ada yang kalian miliki, atau kalian pernah mencoba, atau ingin berbagi pengalaman, bisa kalian tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.